Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Cerita Saham. Jadi di video kali ini, mumpung lagi bulan Ramadan dan udah mendekati Lebaran ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang bertanya-tanya tentang perhitungan zakat saham nih. Karena salah satu harta yang kita keluarkan zakatnya tuh adalah saham ya teman-teman. Nah mungkin gue nggak banyak ngomong, langsung aja gue coba jelasin terkait dengan perhitungan saham. Jadi di saham ini ada dua sumber income ya di sahamnya. Itu yang pertama capital gain, yang kedua adalah dividen. Nah capital gain ini yang mungkin mendapatkan capital gain adalah trader saham dan juga investor saham apabila sahamnya dijual ya tentunya. Dan juga untuk dividen yang kemungkinan mendapatkan adalah investor saham nih teman-teman, karena kalau trader kan di holdnya kan short term ya, jadi mungkin nggak sampai waktu come date-nya dari saham-saham itu, jadi mereka nggak dapat dividen gitu. Nah dua hal ini perhitungannya beda, jadi gue mungkin bahas dulu yang saham untuk mendapatkan capital gain ya teman-teman. Jadi capital gain itu kan kita beli saham di harga A gitu, terus kita jual lagi saham tersebut di harga B. Nah tentu ada keuntungan atau kerugian ya dari proses transaksi itu. Nah ini kita melihatnya sebagai zakat perdagangan nih, karena si saham ini kita berlakukan seperti barang dagangan kita gitu ya. Jadi kayak dagang saham gitu ya, kita beli saham di harga A lalu kita jual lagi di harga B gitu. Otomatis ketentuan-ketentuan untuk perhitungan zakatnya itu masuk ke ketentuan zakat perdagangan nih teman-teman. Nah ketentuannya apa aja? Yang pertama itu adalah dikenakan atas modal yang diputar nih teman-teman. Nah modal diputar itu gimana sih? Penjelasan rincinya tuh kurang lebih dari nilai portofolio kita ditambahkan dengan keuntungan kita atau capital gain kita, lalu dikurangi dengan hutang ataupun kerugian kita gitu. Jadi gampangnya kalau di saham itu teman-teman tinggal nanti lihat jumlah portofolio saham nilainya berapa di harga ini ya, harga market saat itu, nilainya berapa, lalu ditambahkan dengan cash teman-teman di RDN, di rekening dana nasabahnya itu berapa, dijumlahkan nih asetnya itu, nanti ketemu hasilnya, baru kita masuk ke ketentuan yang kedua, itu udah mencapai nisab nih teman-teman. Jadi nisabnya itu senilai dengan 85 gram emas. Nah 85 gram emas ini tinggal teman-teman kalikan aja dengan harga emas per gramnya saat ini berapa, nanti ketemu berapa rupiah. Nah apabila yang poin nomor 1 tadi melebihi dari batas nisabnya, berarti harta saham kita atau aset saham kita itu harus dikeluarkan zakatnya gitu teman-teman. Lalu yang ketiga adalah berlaku 1 tahun ya untuk satu haul gitu ya. Untuk haulnya itu 1 tahun. Jadi untuk pembayaran zakat saham yang ini teman-teman lakukan berulang kali setiap 1 tahun. Nah yang menjadi catatan di sini yang gue ingetin, untuk teman-teman yang mau bayar zakat dengan haul 1 tahun itu pakai tanggalan dari hijriah ya teman-teman. Jadi bukan tanggalan kita biasa gitu Januari sampai Desember gitu, enggak, karena berbeda. Jadi pakailah tanggalan dari hijriah gitu. Kalau gua biasanya gampangnya gua zakat saham itu waktu bulan Ramadan nih. Jadi waktunya pasti setahun gitu ya secara hijriah. Lalu yang keempat, apabila sudah mencapai syarat dari haul dan nisabnya, itu yang keempat adalah kita menghitung tarif zakatnya, yaitu 2,5% dikalikan dengan total nilai yang nomor 1 tadi yang teman-teman udah cek gitu ya. Nah misalkan
kita langsung ya teman-teman ke contoh perhitungannya nih, simulasinya nih gue bikinin sekalian. Jadi misalkan kita punya kita sebagai trader saham gitu ya, sebagai trader saham kita punya, setelah melewati 1 tahun, kita di portofolio kita ada sejumlah saham dengan nilai portofolionya 60 juta gitu teman-teman. Lalu di cash kita, di RDN kita ada 40 juta. Itu tinggal kita tambahkan aja, berarti nilai total aset kita tuh 100 juta ya. Nah ini 100 juta ini atas hasil aset kita yang ditradingkan selama 1 tahun ke belakang gitu ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya udah bersih, udah dipotong dari biaya adminnya, biaya fee-nya, biaya selling fee dan buying fee-nya dan lain-lain sebagainya. Jadi seharusnya ini udah bersih ya. Jadi nilai total aset kita di saham ini sebesar 100 juta gitu teman-teman. Lalu 100 juta ini kita dapatkan dari 1 tahun kita melakukan aktivitas trading, artinya haulnya udah tercapai selama 1 tahun itu. Lalu yang ketiga, kita menghitung nisabnya yang senilai dengan 85 gram emas. Kita asumsikan misalkan dengan harga saat ini ya, ini kita asumsikan aja teman-teman, untuk 85 gram emas ini kita asumsikan nilai secara rupiahnya itu 80 juta aja biar gampang. Jadi untuk nisabnya 80 juta. Nah tinggal nilai total aset kita yang tadi udah kita hitung ternyata di atas batas nisabnya 80 juta, artinya kita harus mengeluarkan zakat itu gitu. Jadi ini sudah memenuhi nisabnya, sehingga kita sekarang tinggal menghitung berapa nih kita keluarin untuk zakatnya gitu ya. Jadi tinggal kita kalikan dengan 2,5% aja nilai total aset kita yang tadinya 100 juta itu kita kalikan dengan 2,5%. Jadi kita harus mengeluarkan zakatnya dari nilai total aset kita itu sebesar 2,5 juta. Nah 2,5 jutanya ini bisa kita sampaikan ke badan yang memang menyalurkan zakat, ataupun kita salurkan langsung ke pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Nah teman-teman bisa cari sendiri tuh pihak-pihaknya yang mana aja ya, di googling banyak. Nah pertanyaannya mungkin 2,5 jutanya ini bisa kita pakai dari harta kita, tabungan kita di luar aset saham ini, atau harus dari aset saham yang 100 juta ini kita keluarkan 2,5 juta gitu ya. Kalau mungkin ini sekalian diskusi ya, tapi kalau menurut gua 2,5 jutanya itu harus kita keluarkan dari nilai total aset saham kita gitu. Jadi yang tadinya 100 juta, nah dari kan ada cash tuh di RDN sahamnya di nilai portofolio kita. Nah itu bisa teman-teman keluarin 2,5 juta dari situ gitu. Jadi ditarik ke tabungan teman-teman, baru 2,5 jutanya itu dibayarkan sebagai zakat. Nah tadi kan sebagai trader ya, gimana kalau sebagai investor? Nah sebagai investor tadi seperti yang udah kita bahas itu mendapatkan dividen, dia mendapatkan dividen. Kalau tadi zakat perdagangan itu perhitungannya seperti itu teman-teman. Nah kalau terkait dengan dividen ini masuknya perhitungannya ke zakat investasi nih teman-teman. Nah zakat investasi itu apa sih sebenarnya? Zakat investasi itu kurang lebih penjelasannya adalah zakat yang dikenakan pada harta yang diperoleh dari hasil investasi. Jadi dari hasil investasi kita di saham, dari investor saham itu tentunya kita mendapatkan dividen nih, dapat keuntungan dividen. Nah dividennya ini yang kita keluarkan zakatnya gitu. Contoh ya di penjelasannya, untuk menganalogikan zakat investasi ini itu kita analogikan ke dalam zakat pertanian, di mana dikeluarkannya saat menghasilkan keuntungannya gitu. Jadi zakatnya itu dikeluarkannya saat dividennya cair nih teman-teman. Nah perhitungannya
itu ketentuannya adalah untuk perhitungan zakatnya adalah 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih. Jadi dari dividennya itu teman-teman mesti cek dulu apakah udah bersih apa enggak, apakah harus dipotong pajak dulu apa enggak. Nah itu nanti berbeda tuh perhitungannya. Karena kan kalau nggak salah sekarang tuh kan untuk pajak dividen itu kan dikenakan gitu ya, jadi nggak langsung dipotong sama sekuritas kita masing-masing, jadi kita harus lapor pajak sendiri. Kalau dividennya diputer lagi, dibeliin saham lagi, nah itu yang nggak dikenain pajak ya, kalau nggak salah ketentuannya kayak gitu. Intinya perhitungannya adalah 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih. Nah, nisabnya berapa sih kalau misalkan si zakat investasi ini yang kita dapat dari dividen? Nah, tadi seperti yang udah gue bilang bahwa kita menganalogikannya sebagai seperti zakat pertanian gitu ya. Nah, kalau di sini berarti nisabnya itu sama dengan sekitar 652,8 kg beras. Itu kalau misalkan dirupiahkan, kita asumsikan satu kilogram beras itu harganya 10.000 gitu biar gampang. Jadi besar nisabnya itu sekitar 6.528.000. Nah, kita langsung ke simulasi perhitungannya. Jadi misalkan ada investor saham, dia mempunyai saham A, dia tahun ini dapat dividen, kita asumsikan nilai saham A-nya itu sekitar 100 juta gitu ya. Dia tahun ini dapat dividen sesuai dividen yield perusahaan yang dia punya sahamnya itu misalkan sekitar 10% gitu ya, misalkan dividennya sekitar 10%. Jadi dari dividen yieldnya 10%, nilai sahamnya 100 juta gitu ya. Nah itu dividennya dapat 10% dikali 10 juta, dikali 100 juta, itu kita dapat dividennya sekitar 10 juta ya teman-teman. Nah ini dividennya masih kotor ya, belum dipotong pajak dan lain-lain. Jadi untuk kita menghitung berapa besarnya yang harus kita bayarkan, tentu ketentuannya harus terpenuhi dulu nih. Jadi kita ngecek dulu nisabnya nih. Tadi udah kita hitung nisab untuk zakat investasi ini itu sebesar 652,8 kg beras, atau jika dirupiahkan diasumsikan 1 kilogramnya 10.000, jadi besar nisabnya 6.528.000. Nah, dividen yang kita dapat ini di atas nisab, artinya dividennya ini harus dikeluarkan zakatnya. Jadi karena tadi dividennya masih gross ya, jadi kita kalikan dengan 5% ya. Jadi tinggal kita kalikan 10 jutanya dikalikan dengan 5% nih teman-teman. Jadi dari sini dapat 500.000 yang harus kita keluarkan untuk zakatnya. Nah sama juga seperti yang tadi gue jelaskan, 500.000 ini bisa teman-teman salurkan lewat badan penyalur zakat, ataupun teman-teman salurkan sendiri ke pihak-pihak yang memang menjadi pihak penerima zakat. Teman-teman bisa cari sendiri ya di Google gitu ya. Nah pertanyaannya, jika investor saham ini aset sahamnya dikenain zakat nggak sih? Dikenain 2,5% nggak sih? Kalau misalkan ini sekali lagi diskusi lagi, mungkin teman-teman ada yang punya pandangan lain atau punya informasi lain. Menurut gua untuk zakat investasi ini, dimana seseorang sahamnya itu tidak diperjualbelikan ya, atau tidak diperdagangkan kan, berarti kalau misalkan dia invest terus, dia diemin aja karena dia mengharapkan dividen, artinya sahamnya ini tidak untuk diperjualbelikan. Nah kalau untuk tidak diperjualbelikan,
maka nilai dari aset sahamnya itu tidak diperhitungkan sebagai harta perdagangan. Balik lagi ke tadi perhitungan yang dari capital gain ya, kita menganalogikannya dengan zakat perdagangan itu karena nilai portofolio kita itu menjadi nilai aset yang kita puter gitu loh. Itu adalah harta perdagangan gitu. Sedangkan kalau misalkan sebagai investor saham, nilai portofolio kita itu tidak kita perdagangkan, sehingga itu tidak perlu dihitung 2,5% ya. Nah, menurut gue gitu, karena kita diemin gitu ya, saham kita nggak kita perjualbelikan. Nah, apabila suatu saat nanti si investor saham ini memperjualbelikan sahamnya gitu ya untuk merealisasikan capital gain-nya, nah itu tentu perhitungannya udah masuk ke yang tadi kita jelasin tuh, ke perhitungan zakat perdagangan, di mana 2,5% dikalikan dengan nilai portofolionya. Oke, mungkin itu aja penjelasan gue terkait dengan zakat di saham. Semoga bisa membantu teman-teman semua yang mau ngitung portofolio sahamnya ya teman-teman. Feel free to comment, karena di sini kita ngobrol, kita saling ngejelasin, saling ngobrol gimana cara ngitung zakat saham yang benar gitu. Oke, dari gue mungkin ini, semoga bisa membantu teman-teman semua. Thank you semua.